Joher Mansah dulu, Pak Zaki. Pak Dr. Joher Mansah, ya pakar otonomi daerah. Saya kira beliau akan banyak sekali mencoba menganalisa tentang anatomi otonomi daerah dan bagaimana pemilihan kepala daerah dalam rangka pilkada asimetris ini. Kami persilakan kepada Pak Joher Mansah. Di ini tak WA Adem. Baik, Pak Zaki, terima kasih atas kesempatannya. Saya coba menjelaskan dalam tempo 15 menit, Pak. 10-15 menit, pendek saja. Soal gagasan pilkada asimetris ini. Nah, yang pertama gagasan ini sebetulnya muncul dari praktek pilkada simetris ya yang berlangsung sekarang, menyeragamkan semua daerah di Indonesia kecuali yang punya undang-undang kekhususan atau keistimewaan untuk menyelenggarakan pilkadanya secara langsung oleh rakyat. Nah, jadi pilkada ini setelah kita pelajari hasilnya adalah tidak terwujudnya good local governance. Jadi pemerintahan daerah yang baik itu sangat jauh sekali dari harapan. Belum lagi pemilihan kepala daerah secara langsung yang terjadi dalam praktek selama ini penuh dengan politik uang. Nah, sudahlah prosesnya demokrasinya masih prosedural, substansialnya tidak dapat, lalu kemudian hasil pilkada yang diperoleh kepala daerahnya itu yang kita pilih lewat pilkada secara langsung tidak mampu mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif. Nah, jadi kita itu sebenarnya bukan sekedar pilkada untuk pilkada, tapi pilkada harus sampai mendapatkan pemimpin Pemda yang mampu mengelola Pemda dengan baik. Nah, kasus yang saya catat terakhir sampai hari ini, dari 1 Juni 2005, ketika kita menggelar pilkada langsung, maka lebih kurang 423 kepala daerah kita, termasuk wakilnya, kena kasus hukum. Sebagian besar adalah melakukan tindak pidana korupsi. Nah, belum lagi tata kelola pemerintahan yang tidak baik. Di daerah-daerah yang misalnya bupati wali kota atau gubernurnya naik karena praktek politik dinasti, itu kinerjanya buruk. Ya, kinerjanya buruk. Ya, jadi bahkan tidak mampu menjalankan program dengan baik, dan ada studi-studi yang saya baca, tingkat kemiskinan pun merosot untuk bisa diperbaiki. Jadi tidak bertambah baik, tingkat kemiskinannya malah bertambah parah. Nah, jadi ada segudang persoalan dalam pilkada simetris yang kita jalankan selama ini. Nah, oleh karena itu memang harus ada jalan keluar. Jangan kita menerima terus hasil yang seperti ini. Jadi ini kerisauan yang sudah lama. Apalagi ini mau diputar lagi 270 pilkada sebentar lagi. Ya, kalau jadi ya 9 Desember 2020. Nah, akan lahir lagi kepala-kepala daerah hasil pilkada yang juga tidak akan membuat baiknya kinerja Pemda. Saya yakin sekali itu. Ya. Nah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, oleh karena itu maka ini adalah diskusi yang menarik, bahwa kita tidak boleh berdiam diri, pasrah saja, ikuti saja pilkada simetris ini selesai. Ya, nah itu keliru sekali. Nah, oleh karena itu harus ada pikiran-pikiran. Nah, syukur pikiran itu bukan hanya dari pihak akademisi, pihak civil society,
juga dari pembuat kebijakan. Nah, Mendagri Tito sudah mengangkat ide untuk berpilkada asimetris ini. Tinggal sekarang sebetulnya kalau dilihat dari peluang konstitusi itu sangat terbuka sekali. Nah, yang kurang adalah keberanian politisi kita. Berani nggak untuk memilih pilkada yang asimetris ini dalam mengambil keputusan. Kalau rakyat ditanya, studinya Mas Haris dan kawan-kawan di LIPI itu 72% menghendaki pilkada langsung karena rakyat diuntungkan. Rakyat dapat titih, dapat duit, ya, dapat sembako. Kalau ditanya mereka, ya hasilnya akan bahkan di daerah-daerah tertentu Pak 100% ingin pemilihan langsung. Jadi jangan ditanya kepada masyarakat begitu. Kita sebagai pemimpin bangsa, pemimpin pemerintahan yang harus mengarahkan rakyat untuk mendapatkan sistem pemilihan yang baik. Nah, poin saya adalah konstitusi. Mari kita lihat. Undang-Undang Dasar 45 pasal 18B ayat 1 itu membuka ruang untuk boleh berpilkada asimetris, tapi syaratnya harus ada undang-undang kekhususan atau keistimewaan lebih dahulu. Nah, itu yang terjadi dengan Jogja, dengan Papua dan Aceh dan Jakarta. Nah, oleh karena itu sebetulnya salah satu terobosan yang harus kita upayakan adalah membuka ruang bagi daerah-daerah lain juga dapat kekhususan atau keistimewaan. Nah, misalnya begini, Bali itu kasih dah kekhususan keistimewaan. Bali itu kan sangat spesifik, sangat unik. Kampung saya Sumatera Barat sangat spesifik, sangat unik. Kasih dia kekhususan untuk boleh memilih pemimpinnya secara musyawarah mufakat misalnya begitu ya. Lewat forum apa ya? Lewat forum DPRD. Jadi harus diperbanyak daerah-daerah yang bersifat khusus dan keistimewaan. Nah, saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang Pemerintahan Desa nomor 6 tahun 2014 itu membuka pintu pemilihan kepala desa asimetrik. Pilkades itu tidak lagi hanya dengan cara langsung. Dibuka oleh Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 boleh dilakukan secara musyawarah mufakat. Sepanjang itu menjadi tradisi masyarakat. Nah, jadi ada celah gitu di dalam model pilkades. Mengapa di pilkada juga tidak kita buka ruang-ruang untuk celah seperti itu? Itu poin saya yang pertama. Sekarang poin saya yang kedua adalah mari kita lihat Undang-Undang Dasar 45 pasal 18 ayat 4. Nah, itu terang benderang bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilakukan secara demokratis. Demokratis itu tafsirnya dua, tidak tunggal, tidak langsung, tidak simetris. Tafsirnya dua, satu bisa langsung oleh rakyat, yang kedua bisa juga tidak langsung oleh DPRD. Nah, oleh karena itu kita bisa mencoba mengusulkan daerah-daerah ada yang dipilih secara langsung, ada yang dipilih secara tidak langsung. Karena dibuka ruangnya oleh pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45. Jadi jangan seragam. Jangan kita paksa daerah ini harus sama untuk berlaku semua cara pemilihannya. Nah, barangkali kita ingat sejarah Undang-Undang nomor 5 tahun 79 tentang desa. Zaman Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, itu desa diseragamkan semua. Semua desa sama seperti desa di Jawa. Rusak semua desa-desa di Indonesia. Termasuk di Sumatera Selatan sampai sekarang rusak parah. Di Sumatera Barat bisa di recovery karena gubernurnya bikin Perda nomor 13 tahun 1983. Saya masih kerja di Sumatera Barat pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, seragamisasi ini, uniformitas ini tidak sehat, tidak baik bagi demokrasi, bagi Indonesia yang multikultural. Nah, oleh karena itu, dan dibuka juga ruang oleh konstitusi, Undang-Undang Dasar 45, maka kita sekarang bisa sebetulnya menentukan yang by law dengan undang-undang pilkada kita, yang mana yang kita mau buka untuk langsung.
yang mana yang membuka tidak langsung. Nah, saya mengusulkan yang langsung itu cukup di provinsi saja. Jadi daerah besar yang namanya provinsi sudah punya kemampuan, keuangannya bagus, ya, kemudian ikatan-ikatan birokrasinya, SDM-nya juga baik, ya, pendidikan juga oke. Nah, itu bisa didorong pemilihan langsung dan jumlahnya juga tidak banyak. Provinsi kita cuma 34. Jangan dibuka kabupaten kota untuk pemilihan langsung. Kabupaten kota itu sangat mahal biaya kalau pemilihan langsung. Karena kabupaten kota kita itu, kabupaten itu 415 jumlahnya, kota 93. Nah, Indonesia ini emang duitnya banyak. Ya, Indonesia ini masih demokrasi in the making. Jadi jangan sok boros dulu lah. Ya, pakai aja untuk provinsi pemilihan langsung, ya, sehingga cuma 34 saja yang kita gelar. Kemudian kabupaten kota seragam semuanya, pemilihan lewat DPRD. Nah, kalau mau improvisasi juga bisa juga, ya, kabupaten saja yang pemilihannya lewat DPRD, kota-kota, ya, kota-kota yang sudah baik pendidikan rakyat, sudah baik tingkat pendapatan rakyat, ya, lalu juga kota-kota itu punya pendapatan daerah yang cukup baik, bolehlah kita buka. 93 kota itu menurut saya paling 10 kota yang punya kemampuan keuangan yang baik. Tapi 83 kotanya itu tidak punya kemampuan yang memadai. Bahkan ada kota-kota yang tidak memenuhi syarat jadi daerah otonom. Karena kecamatannya aja 2, penduduknya cuma di bawah 100.000. Dapat uang dari mana? Jadi daerah-daerah itu belum pantas menjadi daerah otonom. Nah, Pak Zaki dan kawan-kawan, itu variannya. Kalau kita mau buka model yang asimetris. Nah, saya kira semuanya itu pintunya terbuka, tinggal satu saja, keberanian politik para pemimpin di Republik ini. Jangan kayak Presiden SBY, sudah dikembalikan ke DPRD, kemudian bikin perpu. Nah, itu takut mungkin karena ada kerugian kepada partainya. Saya kira mungkin begitu. Itu saja, that's all. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.